Pemirsa, nilai tukar rupiah terpantau melemah atas dolar Amerika Serikat hingga ke angka 16.117 rupiah per dolar. Dolar Amerika semakin menguat dalam sepekan, salah satunya dipengaruhi dari konflik Iran dan Israel. Nilai tukar rupiah terpantau terus turun ke angka 16.117 rupiah per dolar Amerika Serikat hingga Sabtu 13 April 2024. Rupiah sudah melemah 0,88% dalam sepekan terakhir. Diduga penyebab rupiah melemah lantaran cadangan devisa yang turun dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, diperkirakan pada hari Senin esok nilai rupiah akan dibuka melemah tajam, mengingat dolar Amerika Serikat sangat kuat sepekan ke depan. Apalagi setelah data inflasi Amerika Serikat yang secara mengejutkan naik dan di atas perkiraan. Penguatan nilai dolar Amerika Serikat turut didukung oleh permintaan safe haven oleh kekhawatiran penyerangan Iran terhadap Israel. Pemirsa, kemacetan terjadi di jalur arteri selatan, tepatnya di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Penyebab kemacetan diduga akibat tingginya volume kendaraan yang melintas dan juga kondisi jalan yang curam. Berikut laporan Faisal Rinaldi dan Eri Nugraha dari Lingkar Gentong. Ya pemirsa, jelang arus balik Lebaran 2024 untuk situasi arus lalu lintas di jalur arteri selatan saat ini terpantau padat. Dari pantauan kami di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat memang beberapa kali terjadi kemacetan. Antrean kendaraan ini dari arah Ciawi kami pantau menuju ke arah Bandung memang terlihat mengular bahkan mencapai lebih dari 10 km. Dan memang untuk penyebab dari kemacetan ini salah satunya dikarenakan tingginya atau volume kendaraan yang melintas ini cukup padat atau tingginya volume kendaraan dari para pemudik yang hendak pulang ke kota rantauannya masing-masing dari kampung halamannya. Selain itu untuk penyebab kemacetan ini memang situasi atau kondisi jalur sepanjang jalur Lingkar Gentong ini terlihat cukup curam ataupun rawan dikarenakan ada beberapa tanjakan dan juga turunan serta tikungan yang tajam. Sementara itu pemirsa dihimbau untuk masyarakat ataupun pemudik yang hendak melintas di sepanjang jalur arteri selatan untuk tetap berhati-hati. Khususnya di malam hari dikarenakan untuk jalur di sepanjang jalur arteri selatan ini atau tepatnya di Lingkar Gentong ini terdapat tandakan dan juga turunan yang begitu curam, jadi dihimbau untuk masyarakat agar tetap berhati-hati. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan volume arus balik mulai terjadi di jalur Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu malam. Ribuan kendaraan yang didominasi roda 4 pribadi dan sepeda motor berjalan merayap sepanjang 1 km lebih dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Kepadatan gelombang arus balik telah terjadi sejak jalur Pantura Klangenan hingga Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dibanding hari sebelumnya terjadi peningkatan volume kendaraan arus balik hingga 50%. Ribuan kendaraan yang didominasi roda 4 pribadi dan sepeda motor hanya bisa berjalan merayap. Bahkan sempat terjadi kemacetan yang mengular sepanjang 1 km hingga kendaraan nyaris tidak bergerak. Guna mengurai kepadatan di persimpangan, petugas kepolisian melakukan rekayasa dengan buka tutup manual di lampu merah Palimanan dan memprioritaskan dari Jawa Tengah yang mengarah ke Jakarta. Diperkirakan gelombang arus balik kendaraan pemudik akan terus meningkat hingga Minggu malam. Pemirsa, stasiun Pasar Senen terpantau ramai dipadati calon penumpang dari dan menuju Jakarta pada Sabtu kemarin. Sementara puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada 15 April besok. Pemirsa, memasuki 3 hari pasca Lebaran 2024, situasi terkini di stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik maupun penumpang. Area tunggu pun dipenuhi oleh calon pemudik yang akan pergi ke kampung halamannya mereka masing-masing. Dan hari ini tercatat ada lebih dari 23.000 penumpang yang akan pergi dari stasiun Jakarta atau stasiun Senen ini dan pergi ke kampung halamannya mereka masing-masing seperti ke Tegal ataupun ke Surabaya. Dan sejumlah calon pemudik mengaku
baru akan berangkat mudik dikarenakan kehabisan tiket untuk pergi mudik pada sebelum Lebaran. Sementara itu hari ini sudah nampak banyak pemudik yang kembali ke Jakarta pasca pergi ke kampung halamannya, yaitu tercatat 46.000 orang tiba di stasiun Senen, Gambir maupun stasiun Jakarta lainnya. Pemudik mengaku balik ke Jakarta hari ini dikarenakan sudah ada aktivitas di tempat kerja mereka masing-masing. Dan puncak arus mudik yang menggunakan moda transportasi kereta ini diperkirakan akan terjadi pada 15 April 2024. Dari Jakarta, Nisa Saif Yudi, Richard iNews melaporkan. Meningkatnya volume kendaraan arus balik ke arah Jakarta menyebabkan terjadinya kemacetan panjang di ruas Jalan Nasional Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan hingga 2 jam. Dari pantauan arus lalu lintas, arus balik di Jalan Nasional Sukabumi, Bogor, Kecamatan Cibadak terlihat terjadinya kemacetan panjang kendaraan yang didominasi mobil pribadi. Kemacetan terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan yang menuju ke Jakarta. Selain arus balik pemudik, kemacetan diperparah oleh kendaraan wisatawan setelah selesai liburan di kawasan wisata Pelabuhan Ratu. Sejumlah pengendara mengaku terjebak macet hingga 2 jam. Untuk mengurai kemacetan lalu lintas, Satlantas Polres Sukabumi melakukan rekayasa dengan menerapkan sistem satu arah dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Sedangkan arus sebaliknya dari arah Jakarta terpantau ramai lancar. Pemirsa, di H+3 Lebaran, arus balik para pemudik melalui jalan tol Surabaya Gempol dari arah Malang menuju Jawa Tengah dan Jakarta mulai mengalami peningkatan. Sementara ratusan pemudik memanfaatkan KRI Banda Aceh secara gratis untuk perjalanan balik dari Surabaya dengan tujuan Semarang dan Jakarta. Arus lalu lintas melalui jalan tol Surabaya Gempol arah Malang menuju Surabaya dan Mojokerto terpantau lancar. Namun jumlah kendaraan pemudik yang balik ke daerah asal di wilayah Jawa Tengah dan Jakarta mulai meningkat. Diprediksi kepadatan akan terjadi pada tanggal 14 dan 15 April 2024 lantaran banyaknya para pekerja yang mulai masuk kerja serta anak sekolah. Di rest area KM 753 yang menjadi tempat istirahat di jalan tol Trans Jawa, arah Malang menuju Surabaya atau Mojokerto sudah dipadati para pemudik yang beristirahat. Tidak sedikit pemudik yang melakukan pemeriksaan kesehatan yang digelar gratis oleh pihak Jasa Marga dan Polresta Sidoarjo secara gratis. Juga di sini juga disiapkan layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis ya bagi para pengendara. Diimbau apabila kurang fit atau kurang enak badan bisa melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara gratis. Pihak aparat kepolisian Polresta Sidoarjo mengoptimalkan patroli di dalam kawasan rest area dan bagi pemudik yang kelelahan diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan di mobil ambulans Jasa Marga yang disediakan di pos PAM Lebaran rest area KM 753 Sidoarjo. Sementara ratusan pemudik yang hendak balik dari Surabaya dengan tujuan Semarang dan Jakarta memanfaatkan layanan gratis dengan menumpang KBRI Banda Aceh 593. Dan Lantama 5, Brigjen TNI Marinir Joni Sulistiawan secara langsung memberangkatkan KBRI Banda Aceh bertempat di Dermaga Madura, Kuardama 2. Selain gratis, para pemudik juga diberikan layanan makan 3 kali sehari serta diberikan snack dan hiburan. Banyak pemudik yang merasakan senang dengan adanya mudik gratis ini. KBRI Banda Aceh 593 membawa pemudik dari Surabaya sebanyak 352 orang serta 72 unit motor dan akan transit di Semarang menaikkan kembali penumpang sebanyak 466 orang serta 105 unit motor tujuan Jakarta. Dalam rangka program mudik gratis menggunakan kapal perang. Jadi bertujuan yaitu untuk membantu para pemudik dan membantu mengurangi kemacetan di jalan. Arus balik gratis ini selain mengurangi pengguna jalan darat, juga bisa meminimalisir angka kecelakaan di jalan raya selama arus mudik atau arus balik. Dari Sidoarjo dan Surabaya, tim liputan iNews melaporkan.
Hari keempat Lebaran, arus balik ribuan pemudik dengan mengendarai sepeda motor membludak di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Mereka kembali lebih awal ke Pulau Jawa agar bisa istirahat lebih lama sebelum kembali masuk kerja pada hari Senin. Lonjakan pemudik motor sudah terlihat sejak jam 11 siang memadati area parkir dan dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Bahkan hingga Sabtu sore, antrian arus balik pemotor semakin mengular menunggu giliran untuk naik ke kapal Merak, Banten. Meski ramai, suasana di Pelabuhan Bakauheni terpantau kondusif. Para pemudik dengan sabar menunggu giliran untuk berangkat. Para pemudik sepeda motor memilih perjalanan pulang pada hari Sabtu agar memiliki waktu untuk beristirahat karena pada hari Senin sudah mulai beraktivitas bekerja kembali. Karena hari Senin udah masuk, Pak. Udah masuk kerja. Di perjalanan tadi gimana lancar? Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Nah, ini sama siapa? Dua kali. Sama istri, sama anak. Udah nunggu berapa lama? Barusan paling sekitar ada 15 menit. Kenapa milih berangkat sekarang nih, Bang? Mungkin untuk menghindari kemacetan, Pak, ya. Udah macet belum ini? Menurut saya sih ini udah mulai pantau arusnya kan udah mulai padat ya. Meski pemerintah telah menyiapkan pelabuhan panjang untuk mengangkut pemudik sepeda motor menyeberang ke Pulau Jawa, akan tetapi banyak pemudik memilih melalui Pelabuhan Bakauheni karena sudah terbiasa. Berdasarkan data ASDP Cabang Bakauheni, sekitar 68.000 pemudik sepeda motor akan kembali ke Pulau Jawa. Diprediksi puncak arus balik pemudik sepeda motor akan terjadi mulai hari Minggu ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulisiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak arus balik Lebaran, stasiun Bandung masih dipadati para pemudik yang baru akan mudik ke kampung halaman pada Sabtu pagi kemarin. Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada hari ini. Memasuki puncak arus balik libur Lebaran, stasiun Bandung terus dipadati para pemudik yang kembali maupun berangkat. Dalam satu hari ada lebih dari 18.000 pemudik yang tiba di stasiun Bandung. Para pemudik yang tiba di stasiun Bandung mayoritas berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebaliknya, pemudik yang ingin kembali ke arah stasiun Gambir, Jawa Tengah dan Jawa Timur diperkirakan mencapai 15.000 orang. Pada mudik Lebaran tahun ini, jadwal keberangkatan dan kedatangan di stasiun Bandung mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data, puncak pemudik di kemarin tanggal 12, ada penumpang 19.314 yang datang menuju wilayah 22 Bandung. Namun untuk hari ini kemungkinan masih akan terus bertambah karena penjualan tiket masih terus berlangsung. Sementara diprediksi puncak arus balik melalui stasiun Bandung terjadi pada tanggal 14 April. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ketiga libur Lebaran, ribuan masyarakat mendatangi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta untuk berlibur dan berkumpul bersama keluarga. Mereka yang datang kebanyakan yang tidak melakukan arus mudik ke kampung halaman. Libur Lebaran bertepatan pada hari akhir pekan, banyak masyarakat yang memilih untuk berlibur ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Tempat wisata kebun binatang Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi lokasi favorit untuk berkumpul dan berrekreasi bersama keluarga lantaran harga tiket masuk yang terjangkau. Berbagai macam hewan dan beberapa fasilitas yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan dapat dinikmati oleh pengunjung yang sedang berlibur. Terdapat pula fasilitas anak yang dapat digunakan sehingga membuat anak lebih nyaman. Oh, ini karena saya memang setiap sana sering ke sini karena ingin mengajak anak-anak agar lebih mengenal hewan-hewan secara langsung gitu, Pak. Iya, betul. Untuk orang kecil seperti saya itu sangat terjangkau. Pengunjung tercatat sekitar 15.000 yang sudah masuk. Ya. Kemungkinan hari ini akan lebih ramai dibandingkan 2 hari kemarin ya, karena ini adalah weekend, hari akhir pekan,
Dan di antara 2 hari ini, antara Sabtu atau Minggu tanggal 13 dan 14, kemungkinan akan terjadi puncak jumlah pengunjung tertinggi ya. Prediksi kami begitu. Meski dipenuhi oleh pengunjung yang datang dari berbagai daerah dan Jabodetabek, tidak mengurangi antusias masyarakat untuk berlibur di Ragunan, Jakarta pada momen libur Lebaran dan akhir pekan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Heru Triyunarto, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang melintas di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, bisa mampir ke salah satu rumah makan yang ikonik. Rumah makan Gentong ini menyajikan aneka masakan khas Sunda yang sangat menggugah selera dengan suasana khas pegunungan serta lengkap dengan berbagai fasilitas. Seperti apa? Berikut liputannya. Ya, pemirsa, bagi Anda yang tengah mudik ke kampung halaman atau yang akan balik ke daerah asal usai mudik Lebaran dan melintasi jalur selatan tepatnya di Lingkar Gentong, tak ada salahnya mampir ke salah satu rumah makan yang menyajikan menu khas Sunda, yakni Rumah Makan Gentong. Di rumah makan ini, Anda tidak perlu khawatir lagi dengan rasa kuliner yang disajikan. Tentu sangat nikmat dan lezat, pasti akan menggugah selera makan Anda. Kuliner yang disajikan seperti nasi tutuk oncom, nasi liwet, sop gurame, dan berbagai kuliner lain hingga aneka minuman segar tersaji di sini. Rumah Makan Gentong seringkali menjadi tempat singgah bagi para pemudik yang melintas di Tasikmalaya. Suasana yang sejuk dan sejumlah fasilitas mulai dari musola dan taman bermain membuat para pengunjung nyaman berada di sini. Mungkin suasananya di sini ya seperti gimana ya, dari bahan bangunannya kan dari kayu. Jadi suasananya tuh seperti adem gitu, kayak tempo-tempo dulu. Kata pengunjung sih begitu. Sebetulnya menu di kita banyak sih ya Mas ya. Cuman ada nasi timbal komplit, ada nasi liwet komplit, ikan-ikan serba ikan, juga ada nasi liwet kendil juga. Best seller ada gentong campernik, gentong semampai, ada kope spesial gentong, ada bandrek gentong juga. Harganya dari 45 sampai 160 lah. Nah pemirsa, setelah kenyang makan, para pengunjung nih bisa membeli pernak-pernik dan juga kerajinan khas Jawa Barat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Eri Nugraha, Sadu Santo, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.